Halo teman-teman, balik lagi dengan Icebream di sini. Di video kali ini, gue akan bahas seluruh kekuatan buah iblis Mythical Zoan yang sudah muncul sejauh ini. Hal ini menarik banget karena diketahui Mythical Zoan merupakan jenis buah iblis yang paling langka di antara jenis yang lain. Selain itu, bahkan menurut beberapa orang, Mythical Zoan merupakan jenis buah iblis yang paling kuat. Setelah nonton video ini, kalian juga komen ya apa Mythical Zoan favorit kalian. Sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu yuk kalau kalian tertarik dengan info detail dan teori-teori soal One Piece. Yuk kita mulai pembahasannya. Karena buah iblis Mythical Zoan ini cukup unik cara kerjanya, supaya kalian gak bingung, gua akan coba jelasin dulu cara kerja dari buah iblis tipe ini. Ketika ada seseorang yang memakan buah iblis jenis Mythical Zoan, dia akan berubah menjadi makhluk legenda atau mitos. Jadi bukan cuma hewan mitos aja ya. Nah, untuk kekuatannya sendiri, Mythical Zoan bisa dibilang paling bervariasi. Selain bisa bertransformasi menjadi makhluk mitos itu sendiri, pengguna buah iblis Mythical Zoan juga biasanya memiliki kemampuan yang mirip dengan Paramecia atau Logia. Hal ini dikarenakan makhluk mitos atau legenda biasanya sudah memiliki kemampuan alami yang cukup unik. Contoh singkatnya, Zoan Daibutsu bisa menghasilkan gelombang kejut, atau Phoenix milik Marco yang bisa menyembuhkan luka dengan menggunakan api birunya. Nah, sekarang kita bahas detail masing-masing kekuatan buah iblis Mythical Zoan. Pertama, kita mulai dari Hito-Hito no Mi model Nika milik Luffy. Dengan buah iblis ini, Luffy bisa berubah menjadi sosok legenda Nika, yaitu seorang sosok pejuang kebebasan yang bisa memberikan kebahagiaan dan kebebasan bagi orang di sekitarnya. Nah, Nika jadi satu-satunya makhluk mitos atau legenda yang hanya ada di dunia One Piece. Jadi, kalau kalian cari cerita tentang Nika di dunia nyata itu nggak ada ya. Ketika berubah menjadi sosok Nika atau Gear 5, rambut dan pakaian Luffy akan berubah menjadi warna putih, kecuali topi jeraminya, sabuk, dan juga sendalnya. Selain itu, mata Luffy juga berubah nih menjadi warna merah dan ada awan putih melayang di sekitar lehernya. Oke, sekarang kita bahas kekuatannya ya. Ketika berubah menjadi sosok Nika, Luffy memiliki gaya bertarung yang sangat unik dan juga sangat kartunis. Salah satu yang paling unik adalah kekuatan imajinasi. Dengan kekuatan ini, Luffy bisa mewujudkan apapun menjadi kenyataan sesuai dengan imajinasinya. Contohnya adalah ketika Luffy tiba-tiba bisa menciptakan kacamata, dan juga selain itu dia bisa membuat sebuah baseball bat dan helm dari sebuah pohon. Sejauh ini kita belum tahu nih apakah imajinasi Luffy memiliki batasan. Nah, gaya bertarung Luffy dalam sosok Nika juga bisa dibilang sangat lawak dan juga kartunis. Luffy terlihat bisa memutar kakinya dengan sangat cepat hingga menciptakan api. Bahkan ketika bertarung melawan Kaido, Luffy bahkan membuat Kaido menjadi sebuah skipping. Walaupun Luffy dalam sosok Nika terlihat sangat lawak, kekuatannya bisa dibilang menjadi yang paling kuat dibanding Mythical Zoan lain sejauh ini. Dalam mode Nika atau Gear 5, hampir seluruh aspek kekuatan Luffy akan jauh meningkat, dari mulai kekuatan, kecepatan, dan juga daya tahan tubuhnya. Luffy bahkan hampir sama sekali tidak kesulitan ketika harus menghadapi makhluk terkuat di dunia, Kaido, yang memiliki kekuatan Mythical Zoan juga. Nah, untuk daya tahan tubuhnya, Luffy hanya terluka sedikit ketika menerima serangan Bolo Bread dari Kaido. Selain itu, karena dalam mode Nika, tubuh Luffy menjadi karet yang lebih lentur dan fleksibel, hal ini sangat membantu Luffy untuk mengurangi kerusakan atau luka ketika menerima serangan dari musuhnya. Contohnya adalah ketika Luffy bisa mengurangi luka ketika menerima pukulan dari Hasaikai Kaido. Tidak seperti Gear 3 dan Gear 4, dalam mode Gear 5, Luffy tidak perlu mengisi udara ke tubuhnya terlebih dahulu ketika ingin meningkatkan kekuatan fisiknya. Dengan begitu, Luffy bisa memperbesar lengan bahkan seluruh tubuhnya menjadi ukuran yang sangat besar. Gak cuma sampai situ, Hito-Hito no Mi model Nika masih banyak keunikannya. Berbeda dengan Zoan lain, ketika sudah awaken, Gear 5 milik Luffy memiliki kemampuan mirip seperti Paramecia, yaitu membuat lingkungan di sekitarnya memiliki sifat karet. Nah, walaupun sangat OP, kekuatan Luffy ini masih punya kelemahan. Karena Luffy belum begitu mahir dalam menggunakan kekuatannya, kekuatan Nika atau Gear 5 ini masih sangat terbatas. Ketika sudah mencapai batasnya, Luffy akan terlihat menua dan akan mengalami kelelahan yang sangat parah. Tenaga Luffy akan kembali pulih ketika dia makan dalam jumlah yang banyak. Kita lanjut ke Tori-Tori no Mi model Phoenix milik Marco. Dengan buah iblis ini, Marco bisa berubah menjadi burung Phoenix yang diselimuti api biru. Oke, pertama kita bahas dulu nih kekuatan paling unik dari buah iblis ini, yaitu api biru atau api regenerasi. Berbeda dengan api biasa yang memiliki sifat membakar atau memancarkan panas,
jelas, api biru justru memiliki sifat penyembuhan. Ketika menyelimuti tubuhnya dengan api biru, Marco dapat dengan cepat meregenerasi tubuhnya dari semua cedera yang diterimanya. Hal ini mirip dengan legenda Phoenix yang dikatakan bangkit dari abunya sendiri. Ketika Marco berada dalam bentuk Phoenix mode full, serangan yang diterimanya akan seolah-olah nggak mempan atau tembus, mirip seperti pengguna Logia. Bedanya adalah Marco akan selalu ada dalam mode regenerasi ketika menjadi sosok Phoenix, jadi seolah-olah serangan apapun tidak mempan. Beda dengan Logia yang tubuhnya berubah total menjadi elemen tertentu. Nah, tapi keuntungannya Marco bisa menyembuhkan dirinya dari serangan yang merupakan kelemahan dari pengguna buah iblis, contohnya batu laut ataupun haki. Sedangkan pengguna Logia akan mendapatkan kerusakan atau luka permanen ketika menerima serangan tersebut. Selain untuk penyembuhan diri sendiri, Marco juga bisa menggunakan api birunya untuk menyembuhkan orang lain bahkan secara massal. Tetapi sayangnya efek penyembuhannya akan jauh lebih lemah ketika digunakan untuk penyembuhan massal. Contoh yang paling jelas adalah ketika Marco berhasil mencegah penyebaran virus ketika di Onigashima. Selain untuk penyembuhan, api biru milik Marco juga sangat kuat ketika digunakan sebagai pertahanan. Walaupun tidak punya sifat membakar, api biru milik Marco memiliki sifat unik yang mampu menahan serangan magma dari Akainu dan tembakan peluru cahaya dari Kizaru. Nah, teknik ini bernama Fujiazami. Seperti kekuatan Luffy, buah iblis Marco ini juga memiliki kelemahan dari sisi stamina. Teknik penyembuhan Marco diketahui membutuhkan stamina yang sangat besar, terutama jika digunakan untuk penyembuhan massal. Kita lanjut ke Hito-Hitonomi model Daibutsu milik Sengoku. Dengan buah iblis ini, Sengoku bisa berubah menjadi patung Buddha raksasa atau Daibutsu berwarna emas. Sama seperti Zoan lainnya, Sengoku juga seharusnya bisa berubah menjadi mode full ataupun mode hybrid. Tapi sayangnya sejauh ini kita belum tahu nih apakah ketika di Marineford Sengoku berubah menjadi mode full atau hybrid karena sosoknya yang cukup rancu. Kalau kita bahas kekuatannya, ketika berubah menjadi sosok Daibutsu, Sengoku akan mendapatkan peningkatan kekuatan fisik yang sangat signifikan. Selain itu, Sengoku juga mendapatkan kekuatan untuk menciptakan gelombang kejut yang sangat kuat. Gelombang kejut ini akan dihasilkan ketika Sengoku melancarkan serangan dengan telapak tangannya. Saking kuatnya serangan ini, pada saat di Marineford, Sengoku berhasil melukai Blackbeard yang merupakan tipe Logia. Teknik ini bernama Impact Wave. Untuk kelemahannya sendiri, sejauh ini belum diketahui kecuali kelemahan standar dari Devil Fruit pada umumnya. Kita lanjut ke Hebi-Hebinomi model Yamata no Orochi milik Orochi. Jujur, ini salah satu buah iblis Mythical Zoan yang desainnya menurut gua keren banget, tapi sayang penggunanya lemah banget. Dengan buah iblis ini, Orochi bisa berubah menjadi ular berkepala 8. Dalam mitologi Jepang sendiri, Yamata no Orochi diketahui memiliki 8 ekor selain 8 kepala. Tapi di One Piece, Yamata no Orochi terlihat hanya memiliki 1 ekor. Selain itu, di mitologi Jepang gak dijelaskan nih bahwa cara mengalahkan Yamata no Orochi adalah dengan memotong kepalanya, tetapi dengan memotong seluruh tubuhnya. Justru sosok Yamata no Orochi di One Piece lebih mirip dengan Hydra pada mitologi Yunani. Hydra diketahui dikalahkan dengan memotong kepalanya dan membakar tubuhnya agar tidak tumbuh kembali. Hal ini mirip sekali dengan kekalahan Orochi. Oke, kita lanjut bahas kekuatannya ya. Jujur, kekuatan dari Yamata no Orochi sama sekali nggak kelihatan maksimal karena penggunanya cukup mengecewakan. Sejauh ini kita hanya melihat Orochi menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan ruangan dan melahap orang lain. Dari sisi defensif sebenarnya buah ini cukup kuat karena seperti yang gue jelasin sebelumnya, musuh dari Orochi harus memenggal kepala Orochi sebanyak 8 kali untuk benar-benar membunuhnya. Kelemahan dari buah ini sendiri adalah ketika kepala dari Yamata no Orochi ini sudah dipotong, dia tidak akan bisa beregenerasi. Tidak seperti Hydra dalam sosok mitologi Yunani. Selain itu, kelemahan kedua adalah sosok Orochi sendiri yang sangat tolol. Nah, karena Orochi sudah mati, seharusnya buah ini akan beregenerasi ulang. Gue jujur berharap ada orang lain yang lebih kuat yang mendapatkan buah ini. Contoh Blackbeard misalnya, kalau dia datang ke Wano sekalian ngambil Pluton. Lanjut ke Hito-Hitonomi model Onyudo milik Onimaru. Dengan buah iblis ini, Onimaru yang merupakan seekor rubah bisa berubah menjadi Onyudo. Onyudo merupakan yokai mirip manusia yang berbentuk biksu raksasa. Ketika bertransformasi, Onimaru akan membawa nagi
Hinata. Sosok ini juga disebut sebagai Gyukimaru. Untuk kekuatannya sendiri bisa dibilang tidak terlalu kuat, karena ketika bertarung melawan Zoro, walaupun di awal bisa memberikan perlawanan dengan menyamai kecepatan dan fisik Zoro, tapi pada akhirnya Zoro bisa mengalahkannya tanpa banyak kesulitan. Sejauh ini, selain kemampuan yang cukup mahir dalam menggunakan Naginata, kita belum tahu apa kemampuan mitos yang dimilikinya. Seharusnya karena Mythical Zoan, Onimaru akan memiliki kemampuan mitos seperti Nika dengan karetnya atau Marco dengan api birunya. Nah, karena buah yang Onimaru makan adalah Hitohitonomi atau Human Fruit, Onimaru yang merupakan binatang mendapatkan kecerdasan dan kemampuan bicara seperti manusia. Kita lanjut ke Inu Nomi model Okuchi no Makami milik Yamato. Dengan buah iblis ini, Yamato bisa berubah menjadi dewa serigala kuno yang disebut Kaido sebagai dewa pelindung Wano. Dalam mitologi Jepang asli, Okuchi no Makami atau biasa disebut Makami adalah dewa yang mewakili serigala Jepang yang sudah punah. Makhluk ini dahulu disembah dan dianggap sangat suci di provinsi Yamato di Jepang. Sama seperti ucapan Kaido, Makami di Jepang juga dianggap sebagai dewa pelindung manusia. Oke, kita balik ke sosok Yamato lagi ya. Yamato sejauh ini sudah menunjukkan dua tipe transformasi, full form dan juga hybrid. Untuk kekuatannya sendiri, sama seperti Zoan lainnya, ketika bertransformasi, Yamato akan mendapatkan peningkatan kemampuan fisik yang cukup signifikan. Bahkan karena Yamato memiliki jenis Zoan karnivora, naluri predator Yamato menjadi meningkat, membuatnya lebih buas dalam pertarungan. Yamato ketika bertransformasi menjadi sosok Makami mampu bertarung hampir seimbang dengan Kaido. Untuk kemampuan mitos atau uniknya, Yamato diketahui dalam sosok Zoannya bisa menghasilkan dan mengendalikan es. Beberapa teknik yang ditunjukkan sejauh ini adalah Namuji Hyoga. Teknik ini bisa menyemburkan udara yang sangat dingin dari mulutnya hingga targetnya menjadi beku. Selain itu, ada teknik Kagamiya. Teknik ini digunakan Yamato untuk melindungi dirinya dari serangan. Dia akan melapisi tubuhnya dengan es yang berfungsi sebagai armor untuk melindunginya. Teknik ini pernah digunakan oleh Yamato untuk melindungi dirinya dari serangan Reime Haki milik Kaido. Lanjut ke Uwa Nomi model Pegasus milik Stronger, kudanya Dokyu. Selain bisa berubah menjadi Pegasus dan memiliki kemampuan terbang, sejauh ini kita belum mengetahui kemampuan khusus yang dimiliki Stronger setelah memakan buah ini. Satu-satunya hal yang kita ketahui adalah Stronger memiliki fisik yang kuat karena mampu menopang Dokyu dan juga Blackbird sekaligus. Nah, sebenarnya masih ada dua buah iblis Mythical Zoan lagi yang sudah dikonfirmasi, yaitu Uwo Nomi model Seryu milik Kaido dan Inu Nomi model Kyuubi milik Katarina Devon. Nah, supaya gue nggak ngulang pembahasannya, kalian bisa cek video gue yang ini ya, karena gue udah bahas sangat detail di sana. Nah, bang, kok nggak bahas kekuatan Gorose, bukannya mereka Mythical Zoan juga ya? Sejauh ini belum ada konfirmasi nih apakah Gorose pengguna buah iblis atau bukan. Gue bahkan udah bikin teori tentang itu di sini ya. Kalian bisa cek teorinya karena menurut gue menarik banget. Nah, terakhir coba komen dong Mythical Zoan favorit kalian ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.